Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan memulai pelajaran fikih Syafi'i lil mubtadi'in. Kitab ini adalah karangan dari Syekh Ahmad Mahmud Abu Hasubah, yang mana pada kesempatan hari ini insya Allah akan saya jelaskan, akan saya mulai. Yang pertama yang akan kita bahas dalam kesempatan hari ini adalah Kitabut Thaharah, atau kitab yang menerangkan tentang bersuci. Nanti dalam pembahasan ini kita akan membahas yang pertama ta'rif thaharah, pengertian dari thaharah. Yang kedua hukum thaharah dan dalil pensyaratan dari thaharah itu sendiri. Yang ketiga adalah pembagian dari thaharah. Dan yang keempat adalah media-media untuk thaharah. Nanti juga dijelaskan tentang berbagai macam air, pembagian air. Untuk yang pertama, ta'rifut thaharah. Adapun thaharah secara bahasa artinya adalah kemutlakan dalam bersuci, baik itu hissiyah, nampak, atau maknawiyah. Dan berarti juga adalah membersihkan diri dari suatu kotoran. Itu secara lughah. Adapun thaharah secara istilah adalah terangkatnya suatu hadas atau hilangnya suatu sifat yang melekat, yang berada pada tubuh seseorang, yang mana sifat tersebut itu mencegah orang tersebut untuk beribadah, melakukan sholat atau yang lainnya. Sekarang menjelaskan tentang hukum thaharah dan dalil pensyariatan dari thaharah itu sendiri. Hukum thaharah dari suatu hadas, bersuci dari suatu hadas, itu hukumnya adalah wajib. Wajib ini dari mana? Wajib ini diambil dari yang pertama dari nas kitab atau Al-Quran, yang kedua diambil dari sunnah, dan yang ketiga diambil dari ijma'. Diwajibkan atas siapa? Diwajibkan bagi setiap orang yang wajib melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, yang mana ibadah lainnya itu membutuhkan untuk thaharah. Adapun dalil pensyariatan thaharah dari kitab adalah qauluhu ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Yang kedua adalah qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai siku. Adapun dalil yang kedua adalah dari sunnah atau hadis, yaitu diambil dari qauluhu sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-ma'a tahuran. Sungguhnya Allah ini menciptakan air dalam keadaan suci. Dan yang kedua adalah suatu hadis
la yuqbalullahu sholata bighairi tahurin wala shadaqah min ghulul. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholatnya seorang hamba tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekahnya seorang hamba dari hasil mencuri. Adapun dalil pensyariatan yang ketiga adalah ijma. Ijma di ini yang dimaksud di sini adalah apa? Kesepakatan. Jadi tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang berselisih pendapat tentang kewajiban bersuci. Jadi seluruh umat Islam itu sepakat kalau bersuci itu wajib hukumnya ketika ingin melaksanakan suatu ibadah atau sholat atau ibadah yang mengharuskan untuk bersuci. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam toharah. Jadi toharah itu dibagi menjadi dua, toharatul hadas dan toharatul khobas. Yang pertama toharatul hadas, bersuci dari suatu hadas. Seperti apa? Contohnya seperti berwudu. Dan toharatul hadas ini mencakup juga mandi dan menghilangkan najis, begitu juga dengan tayamum. Jadi lebih umum toharatul hadas ini. Dan yang kedua adalah toharatul khobas, yaitu bersuci dari suatu khobas. Seperti apa yang dimaksud dengan khobas? Yang dimaksud dengan khobas adalah baul, contohnya kencing, atau ghaid, kotoran manusia. Maka ini adalah khobas yang tampak ainiyah, makanya disebut juga dengan ainiyah, toharatul ainiyah. Sekarang setelah kita tahu tentang hadas dan khobas, kita juga harus tahu makna dari hadas dan khobas. Makna hadas yang pertama secara bahasa diambil dari kata hadasal amru hudusan, yang artinya waqa'a atau terjadi. Taqulu hadasas syai' atau terjadi sesuatu tersebut. Maksudnya adalah mulai nampak. Adapun hadas secara istilah adalah wasfun syar'iyyun, atau suatu sifat yang syar'i yang melekat pada tubuh seseorang, yang mana menghalanginya, sifat tersebut itu menghalangi untuk beribadah. Jadi sifat tersebut itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersuci, dengan toharah. Atau dinamakan juga dengan hadas ini dinamakan juga dengan an-najasah hukmiyah. Pembagian yang kedua adalah makna dari khobas. Khobas secara bahasa itu adalah diambil dari kata al-khobis, atau kebalikan dari rizki yang baik, atau anak yang baik, atau manusia yang baik. Sedangkan khobas dalam ucapan orang Arab itu bermakna sesuatu yang tercela atau sesuatu yang tidak disenangi, atau perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, harta yang buruk, atau makanan dan minuman yang buruk. Itu khobas bimakna lughatan. Adapun khobas bimakna istilah adalah najis hissiyah, benda najis. Jadi najisnya itu tampak. Wa muqabalatul hadas, dan ini adalah khobas ini kebalikan dari hadas. Jadi perbedaan hadas dan khobas, kalau khobas itu
najisnya airnya itu kelihatan seperti kencing, seperti juga buang kotoran manusia, itu khobas kelihatan, makanya ainiyah disebut juga dengan ainiyah. Adapun hadas itu sesuatu yang tidak kelihatan. Ketika orang mau melaksanakan sholat tetapi dia itu dalam keadaan hadas. Maksud dari hadas ini kita lihat orang tersebut tidak terkena najis di badannya, tetapi dihukumi hadas. Karena apa? Misalkan sebelumnya itu dia buang air kecil, terus dia siram. Nah, ini walaupun badannya itu sudah bersih dari najis, tetapi keadaan orang tersebut itu dalam keadaan berhadas. Bedanya itu seperti itu. Khobas itu kelihatan najisnya, sedangkan hadas itu tidak kelihatan. Sekarang hukum dari toharoh. Jadi hukum toharoh itu ada dua. Yang pertama hukumnya wajib dan yang kedua itu sunnah. Contohnya wajib seperti apa? Seperti berwudu ketika mau melaksanakan sholat. Wudu berarti dia mempunyai hadas kecil, ataupun mandi besar ketika dia mempunyai hadas yang besar. Seperti apa yang menyebabkan hadas besar? Seperti ihtilam, seperti mimpi basah. Adapun yang kedua adalah toharoh yang mandub, yang sunnah. Seperti apa? Seperti mandi yang disunahkan seperti Jumat dan Aiden, atau dua hari raya, atau tajdidul wudu. Ketika dia itu sudah mempunyai wudu, andaikan sholat maghrib, dia sholat maghrib, dan ketika masuk sholat isya masih mempunyai wudu yang ada di sholat maghrib. Ketika masuk sholat isya dia melakukan tajdidul wudu, maka tajdidul wudu atau memperbarui wudu ini hukumnya adalah sunnah. Sekarang menjelaskan tentang media-media toharoh atau media-media bersuci. Itu ada 4. Yang pertama itu air. Air ini untuk mengangkat suatu hadas atau menghilangkan suatu najis. Nah, perbedaannya di sini ada dua perbedaan. Kalau andaikan hadas itu memakai kata irtifa, raf'ul hadas, adapun kalau najis itu menggunakan kata izalah atau menghilangkan. Berarti ini menandakan kalau hadas itu tidak kelihatan, sedangkan najis itu kelihatan. Karena apa? Dengan menggunakan izalah, dengan menggunakan kata menghilangkan. Yang pertama air tadi, dan yang kedua adalah debu yang suci yang digunakan untuk bertayamum, baik tayamumnya itu wajib ataupun tayamumnya itu digunakan untuk yang sunnah. Yang ketiga itu adalah istihalah. Maksud dari istihalah itu secara bahasa itu meminta suatu kehalalan. Asalnya itu haram, ingin dijadikan halal. Contohnya seperti apa? Seperti khamar. Khamar itu hukum asalnya halal, tetapi ketika dibiarkan khamar itu akan menjadi suci. Nah, ini yang dinamakan istihalah, dari keharaman menjadi kesucian. Begitu juga dengan darah yang berubah menjadi susu. Dan juga ada dibah. Maksud dibah itu adalah menyamak. Jadi kulit bangkai hewan yang sudah mati itu sebenarnya hukumnya haram, tetapi bisa disucikan dengan cara apa? Dengan cara disamak, dibersihkan seluruhnya dengan sebagaimana yang ada di pembahasan fikih selanjutnya. Itu adalah istihalah yang ketiga. Dan yang terakhir adalah batu yang digunakan untuk beristinja. Jadi medianya ada 4. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah debu yang suci,
yang ketiga adalah istihalah, dan yang keempat adalah batu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan air. Air yang digunakan untuk mengangkat suatu hadas dan air yang digunakan untuk menghilangkan suatu najis. Maka disyaratkan untuk mengangkat suatu hadas dan menghilangkan suatu najis itu menggunakan ma'ul mutlak, air yang mutlak. Maka masuk dalam kata-kata ma, air di sini adalah segala macam air dengan segala sifat yang ada di air tersebut. Begitu juga dengan uap air, yang mana uap air ini dihasilkan dari air yang mendidih. Itu berarti uap air itu juga termasuk dari air, karena ketika uap air itu diendapkan pada suatu benda, maka di sana akan berembun dan bisa menghasilkan air. Maka dikeluarkan dari kata-kata air tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dinamakan air. Seperti apa? Seperti debu untuk bertayamum itu tidak dinamakan dengan air, atau batu untuk beristinja itu juga tidak dinamakan air. Begitu juga dengan media-media yang digunakan untuk menyamak kulit dari bangkai. Begitu juga dengan matahari dan api dan yang lain-lainnya. Kemudian dijelaskan juga masuk dalam kandungan air tersebut adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan, dan air yang menyembur dari tanah yang disebut juga air sumber. Walau min zamzam, walaupun air tersebut berupa air zam-zam. Jadi air zam-zam ini air yang keluar dari tanah, air sumber. Apakah air zam-zam bisa digunakan untuk bersuci? Bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi dikarenakan kemuliaan air zam-zam, seharusnya bagi kita itu untuk mengkonsumsinya, untuk meminumnya. Karena di air zam-zam tersebut terdapat berkah yang sangat besar. Tetapi apakah bisa dijadikan alat untuk bersuci? Bisa. Air zam-zam bisa dijadikan alat untuk bersuci. Sekarang pembagian dari air. Yang pertama, takrif dari air. Air itu adalah sesuatu yang turun dari langit, yaitu air hujan, atau bersumber dari tanah, menyembur dari tanah, yang dinamakan juga dengan air sumber, dengan segala sifat-sifat yang terkandung dalam air tersebut dan masih asal seperti awal penciptaannya, masih asli. Sedangkan pembagian air dilihat dari macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama adalah al-ma' at-tahur, air suci yang mensucikan, dan dinamakan juga dengan ma'ul mutlak atau air yang mutlak. Yang dimaksud adalah suatu air tanpa ada qaid. Qaid ini maksudnya tidak ada embel-embelnya. Wal qaid huwa al-lazim min idhafatin. Sedangkan qaid ini adalah sesuatu penyandaran. Seperti apa? Seperti ma'ul warad, air mawar. Jadi air mawar itu tidak suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena di sana sudah ada qaidnya, yaitu apa? Mawar. Jadi air mawar tidak bisa digunakan untuk bersuci. Karena apa? Karena ada qaid. Karena air yang bisa dijadikan suci, mensucikan, itu adalah air yang tanpa qaid. Ataupun sifat seperti air mani atau ma. Selanjutnya adalah air yang mutanajis, yang terkena najis.
Selanjutnya, air suci mensucikan ini juga terbagi pembagiannya. Jadi hukumnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram untuk digunakan dan yang kedua adalah makruh untuk digunakan. Contoh yang haram digunakan adalah air gosopan. Contoh seperti ini. Ketika kita butuh untuk melakukan sholat dan di sana kebetulan ada rumah yang di belakangnya ada kerannya, kita berwudu dari keran rumah tersebut tanpa izin pemiliknya, maka air yang kita digunakan untuk berwudu ini adalah ma'ul ghusl. Dan hukumnya apa? Berwudu dengan air yang hasil gosopan hukumnya adalah haram hukumnya. Dan yang kedua adalah air yang makruh untuk digunakan. Maksud dari air yang makruh digunakan contohnya itu seperti apa? Ma'ul musyammas, air musyammas. Maksud air musyammas itu apa? Jadi air yang diwadahi oleh logam, wadah logam, yang wadah logam tersebut langsung terkena sinar dari matahari. Seketika itu juga pasti air tersebut akan menjadi panas. Karena apa? Karena ada media logam dan terkena panas dari sinar matahari. Maka ini makruh untuk bersuci dengan air musyammas tersebut. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya aku tidak memakruhkan air musyammas kecuali dalam segi kesehatan. Jadi kenapa air musyammas itu dimakruhkan? Karena berbahaya untuk kesehatan. Karena apa? Karena dikatakan air musyammas itu bisa menyebabkan penyakit belang pada kulit. Begitu juga yang dimakruhkan juga adalah air yang sangat panas. Air yang sangat panas ini disebabkan dengan perantara selain matahari. Kalau air musyammas itu dengan matahari, kalau air syadidus sukhun ini adalah disebabkan dengan api. Misalnya kita masak air sampai mendidih, kemudian air tersebut kita buat untuk bersuci, maka hukumnya bersuci dengan air yang dipanaskan tersebut hukumnya adalah makruh. Karena apa? Karena berbahaya untuk kesehatan kita. Begitu juga air yang sangat dingin itu berbahaya. Kita ambil contoh saja. Andaikan kita besok pergi ke kutub utara, di sana ada suatu danau yang sudah membeku. Kita pecahkan esnya, nanti kan di bawahnya ada air dari danau tersebut. Nah, air yang kita buat berwudu maka hukumnya makruh menggunakan air tersebut. Karena apa? Karena sangat dingin juga berbahaya bagi kesehatan. Sangat panas berbahaya dan sangat dingin air itu juga berbahaya. Begitu juga dimakruhkan berwudu dengan airnya kaum Samud dan airnya kaum Lut. Begitu juga makruh hukumnya itu berwudu dari sumur yang mana diletakkan di dalam sumur tersebut sihir kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah tersihir dan sihirnya itu dibuang ke sumur tersebut. Nah, ketika kita berwudu di dalam sumur tersebut maka hukumnya apa? Hukumnya makruh. Yang kedua adalah air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar ataupun yang lainnya. Seperti apa? Air sisa dari pemandian mayit.
Nah, itu adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Maka hukumnya air ini suci tapi tidak mensucikan, asalkan najis tersebut itu sudah hilang. Ketika najis tersebut sudah hilang, kita siram lagi. Nah, air bekas siraman najis yang sudah hilang ini maka makruh digunakan untuk bersuci. Selanjutnya, yang ketiga adalah air yang sudah berubah rasanya ataupun warnanya ataupun sudah berubah baunya secara yakin. Karena apa? Dengan bercampurnya sesuatu yang suci. Karena percampuran tersebut apabila dicampur dengan sesuatu yang suci, walaupun sesuatu tersebut suci, itu yamna itlaqul ism, itu bisa mencegah kemutlakan nama dari air tersebut. Dikatakan air mutlak itu adalah air yang tanpa ada qaid. Seperti apa? Kotor atau minyak wangi, air yang bercampur dengan sabun ataupun air tinta. Selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir adalah air mutanajis. Bukan air najis, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis. Dan air yang sudah terkena najis berarti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dia najis dan tidak bisa mensucikan secara otomatis. Itu ada dua spesifikasi. Yang pertama adalah air sedikit yang terkena najis di dalamnya, yang mana najis tersebut itu ghairu ma'fu anhu, tidak dimaafkan najis tersebut. Berarti ghairu ma'fu anhu, hukumnya najis tersebut berarti bisa menyebabkan kenajisan air tersebut apabila air tersebut itu sedikit, baik air tersebut itu berubah ataupun tidak. Karena apa dikatakan najis? Karena airnya itu sedikit, baik najisnya itu sedikit ataupun najisnya itu banyak. Tadi air yang sedikit yang terkena najis. Nah, sekarang yang kedua, airnya banyak tapi terkena najis. Dan sebab air tersebut itu terkena najis, maka ya taghayyar, airnya itu berubah. Walaupun berubahnya itu hanya sedikit. Yaitu yang dimaksud dari air yang banyak adalah air yang kapasitasnya melebihi 2 kullah atau lebih. Yang maksud 2 kullah di sini adalah 3/7 446 retol atau 195.312 kg atau 270 liter volume air. Jadi sekarang yang saya jelaskan di atas itu menerangkan tentang hukum bersuci, segala sesuatu yang berhubungan tentang bersuci. Begitu juga dengan macam-macam air. Saya kira saya cukupkan pembahasan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.